Blacklist terhadap Sanji. Wah, Brody. Sanji, ya Brody instant pick off terhadap Fredrin. Kita udah bahas di match apa ya waktu itu ya, yang kita nge-cash ya. Yang aku bilang, tapi malah ada Beatrix yang keluar. Ya bisa match up juga ngelawan Beatrix, bisa match up ngelawan Clean. Atau bahkan yang mungkin agak sedikit menyusahkan sebenarnya jawabannya bisa di Melissa buat Ohem. Karena mau bagaimanapun modelsnya kan akan membuat satu sosok Melissa memiliki range yang bisa dibilang 2 kali lipat daripada Brody-nya. 2 kali lipat poking damage early dan bahkan positioning yang sangat-sangat baik dari seorang Oheb bisa menemukan seorang Kaltizi nantinya. Iya. Belum ada satu buah Matilda untuk seorang Echo karena aku nggak tahu sebenarnya Yao ini. Kita lihat beberapa belakangan full initiator. Apakah akan coba dipakai Matilda untuk cover dengan Kaltizi tapi memilih ke arah Franco. Itu dia. Yawi dengan inisiatornya dan bahkan Franco ini menjadi inisiator yang cukup berbahaya karena dia tidak harus membuka badan. Ya ini Yawi langsung pick cepet banget sih. Sebenarnya tadi ada 2 opsi yang bagus kebetulan. Selain Franco ada juga satu hero Kufra yang masih belum kelihatan. Namun kita tahu kan bahwa dengan adanya Joy itu dashnya immune. Jadi bouncing ball tidak akan bisa berpengaruh. Ya? Betul. Sementara kita tahu Lolita dia akan sangat terganggu kalau ada Kufra. Tapi untuk sekarang sepertinya Lolitanya hanya akan diganggu oleh Iron Hook dari Franco. Jadi tinggal kita lihat nih targeting dari Bloody Hand-nya Yawi akan menuju kepada siapa. Nah, tapi balik lagi Pak Polo. Apa itu? Selalu instant pick off yang akan dimainkan oleh tim dari Echo. Yap, itu dia teman-teman semua. Jadi game yang kedua antara Blacklist International dan juga Echo. Siap untuk langsung kita mulai. Siapa lagi akan mendapatkan poin berikutnya? Akankah menjadi 1 sama? Atau akan menjadi 2-0 untuk Echo? Oke, dan bahkan kita lihat segarnya mata tadi para pemain dari tim Echo. Mampukah mereka melawan? Oh my god! Matching mania mantap. Di bawah menit yang bersama mengagetkan saya dengan kamera baru muncul ke arah sana. Baru mau bridging ke arah The Filipinos Sniper. Tiba-tiba ada yang menarik. Udah ada satu tarikan manja tadi dan ini adalah salah satu skin terbaik dari Franco dan juga mungkin salah satu skin terbaik dari Mobile Legends ya. Iya. Bagus banget itu masalah ada Susano-nya tuh di situ. Dan bahkan ada kodamnya ketika iya, kodamnya keluar, Pak. Betul sekali. Kodamnya keluar dipukulin orang ya. Jadi untuk sekarang kita lihat lagi clue di bagian tengah. Kalau dari minimap udah ada pergerakan langsung ingin bergabung ke area tengah. Mendapatkan lagi ke arah satu Little Wanderer dan untuk Sanjinya tetap berada di dalam dari outer turret. Menunggu kehadiran dari wave minion. Tapi Yawi mengamankan dulu Kaltizi agar tidak ada gangguan di area tersebut. Dan pemain dari Blacklist cukup slow di game yang kedua. Akan coba dipaksa pergerakan dari Oh My Venus tidak mau kali ini ditumbangkan. Dengan berhasil menghindari pergerakan dari tim Echo. Retribution juga tidak disayang-sayang untuk menuju ke arah seorang Oh My Venus. Kaltizi. Apakah nasibnya akan sama dengan Wise nantinya? Karena kalau kita bilang Haji bisa saja memberikan burst damage yang sangat instan terhadap Kaltizi dan tidak bisa diselamatkan karena dari seorang Yawi bukan tipikal dengan adanya satu bomb Matilda di bottom lane. Sanford coba untuk melakukan sedikit baiting cover terhadap seorang Sanji dengan sangat instan memberikan informasi kalau mereka akan coba untuk beradu di arah turtle yang pertama. Oke, masih santuy semuanya. 5 detik lagi, turtle yang pertama pun akan muncul, akan menjadi milik dari siapa dan itu dia Turtle Camp. Disentet by UBS pun sudah terlihat dan juga untuk kali ini dari Sanfordnya di bagian bawah sendirian aja udah level 3 namun untuk sekarang level 4. Grab akan bisa langsung dikeluarkan dan benar saja coba lihat Wise-nya akan menjadi korban untuk kali ini di mana Sanjinya di bagian belakang mengantarkan damage dengan ada satu lagi energy impact dan juga course of throw. Namun pertempuran terus terjadi di mana untuk langsung IMU-nya mengamankan ke arah Federal Strike. Infinix First Blood didapatkan dan bahkan 2 para pemain dari tim Echo berhasil ditumbangkan. Sanford berhasil memberikan sedikit warna terhadap tim Blacklist dengan adanya satu buah Wise ditumbangin. Tapi ternyata itu bukan jawaban ketika 2 player yang diamankan oleh tim Blacklist Internasional. Dari segi itemnya kita melihat respect terhadap permainan damage yang diberikan oleh seorang Haji dan juga ada seorang Edward memilih menuju ke arah Curse Helmet terlebih dahulu untuk Kaltizi. Sedangkan dari sisi Sanford pun juga sama. Dengan adanya Curse Helmet nanti akan memberikan sedikit damage. Dan sedangkan respect terhadap Benny Kitty, The Filipino Striper dari Oheb, dia sampai bikin ke arah Steel Leg Plate. Haji masih terlalu jauh untuk bisa di pick off. Karena ini Farsha tidak bisa juga
dia memaksa untuk maju ke depan kalau nggak pakai flickernya. Yap. Karena dari Curse of Throat ataupun energy impact-nya sendiri, bahkan dari Feather Strike-nya sendiri ya, itu pun bisa digocek gitu. Agak cukup beresiko apabila dia tadi ingin mengamankan juga dengan Wish by Wing, mungkin dia mengejar ke bagian depan, beradu ya. Tapi dari talent emblem-nya nih Prof, udah terlihat. The Filipino Sniper tetap berhasil mendapatkan gold buff ya di area top lane. Ya ini perebutan di area top lane cukup individual sebenarnya, tapi cukup penting juga. Karena mau bagaimanapun secara gold laner, sebenarnya kalau misalkan cuma farming, ya itemnya akan tetap sama. Item core-nya mungkin bakal pegang 1 atau 2. Tapi untuk sekarang, Benny Cutie dan juga Oheb harus berlomba-lomba agar secepat mungkin salah satu dari mereka selesai dengan Blade of Despair. Karena kalau misalkan terlalu lama, ini bakal menjadi malapetaka. Apalagi Wise ini yang benar-benar tanky banget nantinya di lini depan. Di depan sana, ditutup pergerakan oleh seorang Benny Cutie. Sanji tidak segan-segan untuk mencoba memberikan coverisasi di area top lane-nya. Eko kali ini yang membuka terlebih dahulu di arah Turtle. Meskipun begitu, Blacklist International sudah melihat ada Edward dan hampir saja terperangkap di depan sana. Berbeda dari Eko harus mundur ke arah belakang, berhasil mendapatkan satu pelarian yang ternyata tidak bisa mendapatkan Edward. Oh my god, torn apart of memory berhasil memecah belah pergerakan dari tim Blacklist International dan 2 point kill Israel from Eko. Oke. Oh my Venus tertangkap basah ditampolin, tapi tadi misalnya expertnya pun masih gagal untuk bisa menarik Haji, tapi Federasi akan dikeluarkan kembali. Haji untungnya tidak ada pasif, ada pasif dan dia terstun. Kayaknya hit berikutnya masuk deh itu. Iya, untuk sekarang Haji benar-benar dalam ancaman sebenarnya walaupun dia unggul dari segi level. Ya, tapi mau bagaimanapun yang namanya Valentina pasti akan lebih unggul dari sisi levelnya. Dan Oheb untuk sekarang agak sedikit tertinggal dari segi formingnya. Dan mau tidak mau dia harus cepat untuk mendapatkan Blade of Despair. There you go. Blade of Despair yang akan diamankan oleh Oheb. Namun untuk sekarang jujur, Oh My Venus harus lebih memperhatikan posisinya. Karena dengan 2 assist yang dia dapatkan, dia perlu banget untuk mengcover 2 pemain sekaligus. Yaitu adalah 1 untuk Hajinya dan yang kedua untuk Ohebnya. Kalau salah satu dari mereka akan tertangkap, apalagi belum memiliki item mungkin setara dengan Wind of Nature, Winter Trance, dan Immortality, ini bakal menjadi sebuah malapetaka nantinya di mid game, menit 12 minimal. Informasi telah terdengar di mana suara dari konsil Oh My Venus yang nampaknya tidak berhasil melakukan invasi di arah top lane karena ketika terdeteksi ada Yawi di depan sana, itu bisa membalikan keadaan untuk Blacklist International. Dengan adanya keuntungan 500 tadi aja udah dikejar sekarang. Dan ini Yawi mencoba untuk mendapatkan satu di arah mid lane. Apakah Wise akan terperangkap kali ini? Mau fight 5. 3, 2, 1. Serat, dan ini dia. Mancing mania mantap dan all-in terhadap permainan dari tim Blacklist International. Wise gak bisa diselamatkan. Tertik dari depan sana. Love dan Flash berhasil mendapatkan double stun dan berhasil membuat Sunford tertakedown. Setidaknya tim Blacklist International mereka memancing keributan. Yawi lagi dan lagi membuat Edward tidak berhasil mengejar pergerakan dari seorang Kaltizi. Yawi dengan pergerakan satu buah Franco-nya harus di-respect. Yawi dan Benny Cutie dia flanking. Dia jauh banget di belakang sana dan bahkan Kaltizi hanya melakukan bait saja di area turtle-nya. Waduh, nggak kena tuh barusan Iron Hook-nya. Wey, Renner tadi dikeluarkan tapi Oheb Federal Ice Rack tapi langsung ditutup lagi. Hanya saja Edward hampir saja mengejar terus-terusan ke belakang. Benny Cutie belum terdeteksi posisinya, Iron Hit telah diberikan. Tapi ini dia langsung instant pick off terhadap seorang Oheb. Benny Cutie plus satu buah turtle. Gimana caranya dapetin total 4 memori dan 1 point kill secara bersamaan. Benny Cutie. Itu dia, Venus pun gak sempat ngeluarin Numen Blast-nya loh, dihancurkan lagi dan sekarang Blood Heart-nya. Tapi Edward masih sempat kabur ke bagian belakang dan juga Yawi berhasil dihancurkan. Namun Sunford grab siapa lagi yang akan menjadi korbannya. Diambil dan ada Game Pause. Wow, Sabar. Sabar. Sampai 25. Lu. Gua lebih sayang kamera daripada lu. Bener. Oke, terima kasih. Tapi kalau gitu kita akan kembali lagi ke Land of Down. Wise akan coba di pick off oleh seorang Sunford. Dan Sunford sadar, dia kali ini tidak bisa melakukan apapun. Tapi Sanji again and again berhasil mengadu mekanik di tengah 2 kali berturut-turut.
Sanji memenangkan adu mekaniknya. Iya, untuk sekarang Magic Worship benar-benar jadi jawaban dan Sanji benar-benar menunjukkan kapabilitasnya untuk 1v1 dan Edward tidak memiliki lagi untuk dash yang dia miliki. Oke, mau kemana nih Edwardnya? Masih selamat dong, masih bisa kabur ngacir. Dia sudah megang sendal di tangan itu ya. Iya, Bahkan kita ada bisa Electric kasih Point title karena Sanji Apa itu? bocil by one. Bocil by one. Bocil by one. Ya bahkan kalau misalkan teman-teman sadar waktu di grup stage aja banyak banget yang dia by one-in. Semua. Lemon aja dia by one-in. Makanya ini mencuri perhatian banget untuk Sanji dan buat sekarang dalam keadaan dia punya lightning truncheon mungkin sesaat lagi apalagi Iron Hook-nya connect. What? Connect dan dibawa masuk Oh My Venus. Gak bisa melakukan apapun dan sekarang Detonas welcome-nya diputar di jilat dilepen dan Wise-nya meleleh di situ. Oh my god, Yawi masih mau lebih. Lihat Sanji tidak kenal takut menuju ke arah seorang Oheb. Haji pun tidak bisa melakukan invasi lebih lanjut di arah bottom lane dan harus melepaskan turret di arah bottom lane. Sanford melihat celah dari Edward yang mencoba untuk memaksa sedikit split push di arah top lane. Itu tetap bukan jawaban karena jawaban dari Iko kali ini di arah bottom lane bisa menjadi pick off kembali atas Oh My Venus. Wow, sebuah setup yang begitu baik. Satu orang ditarik flicker ke belakang hilang. Nextnya, Barat pun mengambil peran bro. Ya ini kalau misalkan boleh jujur ya, Eko mau siapapun yang ketarik sama Yawi pasti bakal di all in. Sehingga damage yang cukup ini sangat dibutuhkan oleh Eko, jangan sampai nanti akan ada miscalculation dari damage yang dibutuhkan untuk menumbangkan ke arah Blacklist International. Dan di satu sisi dengan level yang mungkin bisa dibilang tidak adil, Wise tertinggal satu level. Call TZ sangat confident sekali di lini depan, apalagi ketika retribution point-nya lebih tinggi daripada Wise. Iron Hook-nya miss dan Sanford setup. Lagi-lagi Sanford mencoba untuk melakukan flanking tadi. Mencoba untuk menggedor pergerakan di mana Haji di arah tengah bahkan harus menuju ke belakang. Ada counter kembali, Yawi lihat Haji Bloody Hand. Instant backup dilakukan dari bottom lane. Dan bahkan Sanford mengajak orang Oheb. Oheb menuju ke belakang. Oh My Venus covering up. Tidak cukup di depan sana. Sanford masih bisa diselamatkan. Masih hidup, Sanji berhasil targeting. Dan Oh My Venus UB kali ini berhasil membuat Wise mundur ke arah belakang. Dan tidak bisa tumbangkan. Toyapan Memory! Flicker from Benikilti. Kembali lagi menggetarkan line up down. Wow, Benny. ada dua target tepat di depannya bro. Dengan full stack apalagi, dengan Full turn stack. apart memory yang langsung menumbangkan meltdown dengan cepat dan Eko benar-benar menabrak, mendobrak bagaimana lini pertahanan dari Blacklist International. Walaupun ada Guardian Bulwark di sana, UB sepertinya sudah mulai bisa dipatahkan setupnya. Padahal tadi UB udah nyelamatin pergerakan dari tim Blacklist International. Tapi lihat Sanford diselamatkan Yawi. Langsung di Bloodihan tanpa ada basa-basi, gak peduli apapun yang terjadi. Yawi mengorbankan semua jiwa raga untuk para pemain dari tim Eko. Sedikit kita kilas balik, Sanford damage-nya gak cukup. Ada di Beerus Mansion tapi ternyata tidak bisa menumbangkan ke arah Sanford. Sanfordnya langsung grab-grab dan hal tersebutlah yang membuat Sanford mendapatkan instant pick off di arah bottom lane. Dan itu yang dia tunggangi adalah Wise. Target yang begitu penting, 4 kali tumbang untuk Wise-nya. Walaupun kita tahu sendiri di sini, point retribution, Coral TZ makin menjauhi. Beda 2 level sekarang. Aku lebih target ke arah Sanji sih. Dia ngelihat Oheb baru dia buka Vader Strike. Iya. Kalau nggak ada Oheb dia santai, dia sabar dulu. Kalau nggak Oheb Haji yang bisa di instant meltdown sama seorang Sanji. Oke, itu dia. Kaltzy masih mencari, mengamankan stacknya. Wise pun memberikannya. Mereka semua masih melakukan fight di area dari inner turret. Dan inner turret ditumbangin lagi. Agak cukup terkena efek dari knock up. Namun Sanji ya di area yang berbeda masih menggocek dengan satu lagi Wings by Wing. Gocekan dari satu burung ini begitu lihainya. Hanya saja coba lihat Wise-nya. Akankah berhasil dia hancurkan? Ternyata untuk kali ini bertukar saja dari sisi Dan jungler. bahkan di sana para pemain dari tim Eko langsung oleh transfer Edward. Tertik dan double kill. Sanford versus everybody at the backline. Membuat Oheb harus melakukan pelintirnya. Dan bahkan all-in terhadap seorang Edward Oheb. Oke. Looking for wipeout dan Haji. ini bencana untuk Blacklist International. Wipe out dan Eko Brown, Eko Loud berhasil harusnya mengamankan base turret mereka. Di depan wajahnya, di depan base-nya, Iron Hook connect, wipe out terjadi. Tapi mereka masih tetap sabar bro. Ya sebenarnya yang paling rugi adalah karena flickernya Haji sudah digunakan. Dan untuk sekarang dengan perbedaan goldnya, lihat Sanji makin lebih jauh lagi meninggal ketertinggalan dari untuk bagaimana level gold segala macamnya item. Ini lebih kacau sih kalau misalkan nanti winternya jadi.
Kemarin kita udah ngeliat Sanji dengan Winternya, dia ngebait 3 pemain dari RR Kyoshi. Makin jauh meninggalkan bagaimana performa dari Haji yang kali ini levelnya pun sudah mulai ada gapnya. Dan bahkan ini dari Pak Beni juga agak cukup menyeramkan. Dari siapa, Pak? Pak Beni. Oh, Pak Beni. Oh iya Pak. bener-bener, kenapa Oh, iya. dibilang Pak Beni? Kenapa? Dia pemain senior. Iya. Oke. Udah lama banget dari zaman Baloyski di PH, dia udah main. Udah ada. di sini. Geng-gengan saya dong. Lah, Pak bener Pulung. juga, Pak Pulung. Oh, iya, Iya, benar. Dia Pak Beni ini. Malefic, Ya, yang bisa aku bilang adalah dia menggunakan semua penetration yang dia bisa miliki. Dan itu dia Brody, plusnya punya durability lebih dibandingkan marksman lainnya dan Yep. punya power di early. Iya, Karena secara start bergerak. statusnya kan. Yes, betul banget. dan kalau misalkan kita melihat dari Sanford lagi dan lagi ya, dia yang selalu memporak-porandakan teamfight gak sih? Teamfight lagi adem. Tiba-tiba langsung buyar karena formasi Blacklist kan harusnya berlima, nempel. Tapi gara-gara di-grab-grab satu orang aja, buyar mereka. Di luar dari grab-grab lu ngumpul, ditampol sama dia immobilize satu area kan gak seru ya, Pak? Dan bahkan itu dia. Stacknya langsung penuh. Caranya Gak seru. untuk membalikan semua ini. Gimana caranya untuk ngebait seorang Sanford dengan beraninya Lihat dan dari bisa belakang. di-take down. Tapi lihat dari belakang Sanford flanking terlalu jauh para pemain dari tim Echo. Mereka tiba di garis depan dan Sanford is coming up. Oh hey, where are you going? Wow. Retribution is hard point. Dan bahkan counter di berhasil ditumbangkan oleh para pemain dari Mid lane, tim mid lane. internasional. Di sisi sebaliknya, mid lane-nya, Benny Kitty, backdoor Echo, backdoor from Filipina. And this is the new history. Blacklist di backdoor. Yes, Oke, jujur bukan pertama kalinya Iya, ini jujur kita bukan melihat di pertama kali. MCS, tapi sebelumnya di Sebelumnya. MPL Philippines mereka pernah dilakukan dengan cara yang sama oleh Onyx Philippines. Dan bahkan- Ini kedua kalinya. dan bahkan ini kedua kalinya berhasil melakukan sebuah split push backdoor dengan meta yang sangat-sangat baik. Benny Kitty, positioning, damage yang burst, Wow. satu wave Ya. cukup. Sorry to say untuk memotong bagaimana team fight skenario yang tadi Ranger Emas benar-benar bawakan karena satu momen tersebut tidak bisa dilewatkan. Yep. Aku Betul sudah sekali, sedikit nyontek untuk di mid lane. Kok ini sendirian? Ranger Emas lagi asik, apalagi Lordnya tercuri loh.